Yesaya pasal yang ke-38 ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Allah, saya akan bacakan. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya kembali menceritakan sedikit kisah 10 orang kusta. Kalau kita lihat di Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19, itu kisah daripada 10 orang kusta. Penyakit orang kusta, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat, Bapak Saudara, orang kusta ini mereka dalam keadaan sakit, dialami dengan yang disebut dengan penyakit kusta. Itu ya, di ayat yang ke-11 Lukas pasal yang ke-17. Penyakit kusta ini adalah penyakit yang mengerikan di Timur Tengah. Sampai biasanya orang yang kena kusta ini diasingkan, tidak boleh bergabung dengan orang banyak, harus diasingkan. Dan biasanya penyakit kusta ini pun sampai 14 hari biasanya dikurung, tidak boleh keluar. Bahkan kenapa tidak boleh keluar? Karena penyakit kusta ini akan menular kepada orang yang mungkin yang dia dekati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menular. Ini penyakit kusta, dan penyakit kusta ini adalah sangat menjijikkan, Bapak Ibu. Nah, di sini mereka ada satu kumpulan 10 orang, ada satu organisasi. Mungkin mereka berkumpul karena kita diasingkan, karena kita tidak diperbolehkan bergabung kepada orang yang banyak, maka mereka membuat suatu perkumpulan. Dan sehingga mereka di sini di Lukas pasal yang ke-12, mereka kumpul 10 orang dalam kumpulan orang kusta ini, Bapak Saudara. Nah, ketika mereka berkumpul, Yesus melewati dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus melewati dan menyusul ke perbatasan Samaria dan ke Galilea. Ayat 11. Ketika Yesus dalam perjalanan ke perbatasan Samaria dan Galilea, maka ia memasuki sebuah desa. Bahkan di situ disebut adalah ada 10 orang kusta menemui dia. Kalau bahasanya 10 orang kusta ini adalah umum auri, Bapak Saudara. Kalau bahasa Indonesia dikatakan ketika ia masuki suatu desa, ayat 12, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal sendiri agak jauh. Nah, balik dari mana? Meitere cisapua panua laodasi ia dafulu co feke umum auri. Lalau cio-cio bacare menurut bahasa Yesus. Umum auri 10 saudara adalah penyakit kusta, atau disebut dengan, kalau diterjemahkan dari bahasa Nias, umum auri. Sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah bau busuk, saudara. Itu penyakit yang busuk. Nah, penyakit busuk ini sehingga mereka diasingkan dan membuat sebuah
persekutuan. Nah, di dalam perkumpulan ini bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Yahudi yang ada di dalam perkumpulan ini, bahkan pun di dalam perkumpulan yang ke-10 orang ini ada orang asing. Ada orang asing. Kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-18, ada orang asing di antara ke-10 orang ini. Nah, ketika mereka bertemu dengan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara sekalian adalah memohon supaya mereka sembuh dan ditahirkan oleh Yesus. Yesus tidak mendoakan mereka, Yesus tidak mencapa mereka, Yesus tidak mengatakan kepada mereka engkau sembuh. Yesus tidak berkata kepada mereka selain daripada berkata bahwa pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Amin. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara, imam itu adalah sangat penting dalam kesembuhan orang yang rindu disembuhkan. Imam itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Imam itu sangat penting dalam kehidupan kerohanian. Yesus berkata, bisa saja Yesus berkata, oke lah kalau begitu engkau sembuh, tahirlah engkau. Bisa jadi, tapi Yesus berkata, saya tidak mendoakan, saya tidak mengatakan engkau sembuh, saya tidak mengatakan engkau tahir, tetapi Yesus berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, tiba-tiba mereka melakukan itu dan pergi kepada imam-imam untuk memperlihatkan dirinya. Dan ketika sampai di perjalanan, kita perhatikan, ketika sampai di perjalanan, maka mereka ke-10 orang ini sembuh, Bapak Saudara, sembuh, Bapak Saudara. Dan ketika mereka sembuh, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi, Bapak Saudara? Ketika mereka bersorak, bersukacitalah mereka. Lalu ketika mereka dipulihkan, keadaan mereka sudah pulih, atau situasi mereka sudah pulih, sudah normal kembali, maka Bapak Ibu Saudara, apa yang kehilangan dalam diri mereka? Kehilangan adalah kata-kata mengucap syukur kepada Tuhan. Ke-9 orang pergi ke rumahnya. Yang penting aku sudah sembuh, aku sudah tahir, aku kembali ke tempatku. Tetapi 1 orang di ayatnya yang ke-18. 1 orang ini adalah orang asing. Orang ini saudara bukan orang di antara orang Yahudi. Orang ini saudara bukan di antara orang Israel. Dikatakan firman Allah, ke-9 orang itu dan 1 orang itu adalah orang asing. Lalu orang asing ini dia kembali kepada Yesus dan mengucap syukur, tersyukur dia berlutut itu hidayah kepada Yesus. Lalu dia ada sawakul mau lagi bahwa dia Bapak Saudara. Yang menjadi persoalan itu tidak siwa. Tidak siwa Bapak Ibu Saudara adalah orang Yahudi. Hanya malotohare lafunya ke Yesus lagi sawakul. Hanya orang asing ini. Hanya orang asing ini. Kita perhatikan ayatnya yang ke-15, saya akan baca Lukas 17:15 mulai. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kita perhatikan, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Itu cuma lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Kita perhatikan saudara, adalah yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Saudara, adalah orang Samaria, bukan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, yang terpenting bagi kita mengucap syukur.